Oke, saya lanjutkan yang mulia. Tadi saya tanya ada banyak kejanggalan kata saksi dari tanggal 8 sampai tanggal 12 gitu ya. Saksi tadi bilang begitu kan. Bisa dijelaskan kejanggalannya apa aja dari tanggal 8 sampai tanggal 12? Tanggal 8 itu kan kejadian ya Mas ya? Iya, Ya, yang saksi temukan dari tim sus Oke. ini kejanggalannya apa aja? Bisa Yang pertama tanggal 8 kita tidak mengetahui bahwa ada kejadian, tanggal 10, tanggal 11, baru 11 malam kami melakukan peninjauan pengecekan lokasi malam hari itu. Sebentar, berarti tanggal 11 baru diketahui. Ya. Oke, kami lanjut. baru dengar berita seperti itu. 12 baru ada turun perintah sebagai tim sus dan irsus untuk melaksanakan kegiatan. Terus kejanggalan apa lagi selain itu? Kejanggalan yang diketahui bahwa dari peristiwa ini yang pertama yang ramai saat itu tanggal 11 ada kejadian di Jambi antar penolakan dari keluarga terhadap jenazah yang dibawa Pak Hendra Kurniawan untuk dibuka dengan tim Leo Kombes Itu Leo kejanggalan yang kedua. Ya, yang kedua. Kenapa bisa terjadi dan kenapa tidak ditolak dan kenapa menolak gitu. Tidak diperintahkan itu kemudian. Kemudian tanggal 12 kami dengan tim secara bersama-sama melakukan mendatangi TKP malam hari. Di sana ditemukan ada beberapa barang bukti yang kurang seperti proyektil peluru, kemudian arah tembakan, karena saat itu langsung kami olah TKP dengan pihak lapor. Arah tembakan di gambar itu ada menunjukkan masih perlu ada pendalaman gitu ya. Tanggal 3 ada proyektil yang kurang dan arah tembakan. Ya, Oke, lanjut. Kemudian berikutnya dari laporan-laporan itu ada beberapa yang menyatakan CCTV di rumah rusak. CCTV di rumah rusak? Iya, rusak. Kemudian ke belakang sampai kami malam hari itu mengecek lokasi CCTV yang ada di pos satpam. Tanggal berapa itu? Tanggal 12 malam itu kami. Tanggal 12 malam ya. Sampai mengecek pos CCTV yang di satpam. Tidak ada rusak. Kemudian, tidak ada rusak? Iya, rusak. Hanya diambil. Itu kejanggalan yang lain ya? Ya. Oke, lanjut. Ada lagi kejanggalan yang ditemuin tim sus tanggal 8 sampai tanggal 12? Banyak setelah itu. Yang 8 sampai 12 maksud saya? Sampai tanggal 8 sementara itu makanya kami melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di TKP tanpa atau tidak semestinya ada di TKP kita cek. Berarti salah apa satunya, tugasnya, apa fungsinya saat itu, di mana, apa yang dikerjakan. Berarti salah satunya dari kejanggalan itu adalah CCTV di pos satpam yang sudah rusak ya. Oke. Sekarang saya mau nanya konkret, kalau ada anggota melakukan pelanggaran, contoh ya, ada Paminal di situ masuk, ada Irwasum memeriksa, kemana ini hasilnya? Siapa yang berwenang lebih dulu misalnya nih? Ya. Irwasum ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah unsur pengawas. Dia juga karena dia mengikuti bahwa dia berfungsi juga sebagai APIP, aparat pengawas internal pemerintahan. Nah, ketika ada satu kejadian, ada suatu pelanggaran, kami hanya memberikan rekomendasi kepada, pertama lapor kepada Kapolri pimpinan, Wakapolri Irwasum, kemudian rekomendasinya kami sarankan kepada fungsi-fungsi yang berkepentingan. Seandainya ada pelanggaran anggota, kami rekomendasikan untuk ke Kadip Propam. Seandainya ada dilakukan evaluasi jabatan, kami rekomendasikan kepada asisten SDM. Seandainya ada yang harus dilakukan kaji ulang, kami rekomendasikan ke Wasidik untuk digelar perkara khusus. Manakala ada, kami masih menemukan hasil kami agak meragukan. Kemudian terhadap mereka menindaklanjuti, Paminal membuat laporan. Setelah membuat laporan, Propos kalau nggak salah, Waprop membuat laporan gelar. Setelah itu dilakukan eksekusi dengan disiplin untuk disiplin. Kalau misalnya terjadi tindak pidana, kembali ke peradilan umum untuk anggota Polri, dikirimkan ke Bareskrim kembali. Oke, berarti kalau pelanggaran anggota tadi sudah jelas, kalau ada pidananya ke ujungnya ke reserse lagi Bareskrim. Kalau di Paminal, setahu saksi juga begitu, modul SOP-nya atau lain. Ya. Berarti kalau ada pelanggaran tindak pidana ke reserse juga. Ke Bareskrim. Oke.
Sekarang terkait dengan siapa yang seharusnya tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Saksi bilang tadi sempat tim sus memeriksa di situ tanggal 8 sampai tanggal 12. Apakah tim sus menemukan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak seharusnya berada di tempat hasil dari tim sus waktu itu, atau memang mereka berada di situ memang seharusnya? Waktu kita ke TKP tanggal 12 itu bersama-sama, Ya, Hendra kalau nggak salah nggak ada. Gitu. iya, pertanyaan saya Nah. dari tadi yang tadi saksi bilang, saksi meneliti kan siapa-siapa saja orang yang tidak seharusnya berada di tempat situ, siapa-siapa orang tidak mempunyai surat perintah di situ. Pertanyaan saya, apakah terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu berdasarkan pemeriksaan tim sus layak atau tidak berada di tempat pada kejadian 8 sampai 12? Itu pertanyaan saya. Dari hasil tim sus yang saudara saksi Ya. di dalam tim situ. Kami saat itu hanya melakukan pendalaman dalam kapasitas apa ada di sana dan melaksanakan tugas apa, setelah itu dikemanakan. Kembali, boleh ada di TKP tapi dia harus berdasarkan tugas dan kewenangannya. Setelah tugas kewenangannya udah pasti, baru dia digeser. Kalau itu pidana ke penyidik, diteruskan. Kalau ini boleh. Seperti halnya yang saya ikuti mengamankan anggota. Oke, diperiksa dulu anggotanya. Setelah itu diperiksa, baru diserahkan. Oh, jelas ini hasil diketahui ada terpidananya, baru dilimpahkan.